Jadi selamat sore teman-teman semua. Jadi untuk hari ini saya akan membahas tentang program yang masih baru, mungkin banyak yang belum tahu, saya juga banyak yang belum tahu, masih terus belajar tentang sistem ini, tentang program ini. Jadi mungkin kita bisa share di sini ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau ada masukan, ini kurang loh gitu, itu silahkan. Sangat-sangat terbuka karena sejujurnya saya juga sangat baru untuk terkait dengan program SSW atau mungkin yang terkenal di Jepangnya dengan dalam bahasa Jepangnya atau Teigino atau TG ya biasanya. Jadi saya membahas dengan pertama pertanyaannya, apakah program ini adalah sebuah peluang baru untuk bekerja di Jepang? Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi next-nya bagaimana? Oke, jadi sebelumnya untuk program Specified Skill Workers atau SSW atau bisa di dalam bahasa Jepang atau Teigino. Untuk selanjutnya saya akan membahasakannya sebagai SSW atau TG ya, biar mempersingkat waktu. Jadi apa sih sebetulnya program SSW atau TG ini? Jadi program ini adalah program penerimaan pekerja asing yang baru disahkan atau baru dimulai tahun 2019, tepatnya di bulan April. Nah, jadi program penerimaan pekerja asing yang diakui telah memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan sektor-sektor industri yang mengalami kekurangan SDM di dalam negeri. Dalam negerinya maksudnya Jepang ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya mungkin kita bisa ambil ada 3 di sini. Yang pertama adalah diakui sebagai pekerja. Mungkin tadi Mas Reza sudah membahas, Mbak Yusi juga sudah membahas. Tapi pada intinya adalah sejak pertama kali masuk, sejak itu teman-teman Toko Teigino ini atau teman-teman TG ini sudah diakui sebagai pekerja. Nah, berbeda dengan saya tulis di sini berbeda dengan program Ginojutsu atau pemagangan. Maksudnya adalah walaupun secara hukum, jadi secara hukumnya di Jepang itu sama ya, sama-sama baik teman-teman Jishusei maupun teman-teman TG itu sama-sama diakui dalam hukum ketenaga kerjaan. Mungkin yang nanti membedakannya adalah dia masuknya di mana sih kategorinya, misalnya di dalam hukum imigrasi, kontrol imigrasinya seperti itu. Terus, dan berbedanya lagi juga tadi sudah disampaikan sama Mas Reza, kalau di Indonesia, PMI, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu pemagang itu tidak masuk. Nah, tapi kalau SSW itu atau TG itu sudah diakui sebagai pekerja, gitu ya. Dan yang kedua adalah memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi makanya akhirnya diwajibkan untuk lulus, bukan akhirnya, maksudnya untuk teman-teman yang ambil program ini, itu diwajibkan satu untuk lulus ujian bahasa Jepang, dan yang kedua adalah ujian keterampilan sesuai bidang yang diminati, nanti maunya kemana. Dan yang ketiga adalah penerimaannya terbatas di industri-industri tertentu. Nah, jadi industri-industrinya tuh apa aja sih, kita lihat ya berikutnya. Oke, siap. Mungkin kalau teman-teman yang pernah mendengar berita atau informasi terkait program SSW atau TG, mungkin pernah dengar bahwa ada 14 bidang. Tapi sebetulnya per 2022 Juni itu berubah menjadi hanya 12 bidang. Nah, bidang-bidangnya yang seperti yang tertulis di sini ada kaigo atau caregiver, ada pengelolaan pembersihan gedung, industri manufaktur, pertanian, perikanan, dan budidaya perairan. Ya, pokoknya semua yang ada di sini ya. Jadi ada 12. Nah, terus apa yang berubah? Kenapa berkurang? Jadi ternyata untuk TG tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu besar atau jumlah penerimaan dari pekerja TG itu sebetulnya, karena tadi kan saya bahas ya, bahwa ini penerimaannya terbatas di industri-industri tertentu yang mengalami kekurangan SDM. Jadi akan sangat berpengaruh bagaimana sih posisi atau kondisi penerimaan itu di Jepang. Misalnya untuk industri, kenapa berubah dari 14 ke 12? Itu salah satunya adalah
Karena di akhir Februari 2022 jumlah izin untuk izin tinggal SSW atau TG itu yang dikeluarkan untuk bidang industri pembuatan mesin industri itu sudah mencapai 5.400 orang yang sebetulnya melampaui batas maksimum. Jadi dari setiap bidang ini teman-teman sebetulnya ada jumlah yang ditentukan, ada jumlah maksimal yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Nah, jumlahnya itu misalnya yang tadi karena industri pembuatan mesin industri ini sudah melampaui dari targetnya atau maksimalnya yang hanya 5.250 orang, akhirnya jumlahnya disatukan. Akhirnya kategori ini disatukan menjadi industri yang saya sebut industri manufaktur. Yang sebelumnya jadi 14, jadi sekarang ada 12 bidang penerimaan SSW seperti itu. Dan selanjutnya, nah kebetulan, jadi gimana sih statistik dari teman-teman pekerja TG untuk saat ini yang ada di Jepang? Walaupun seperti yang teman tahu juga ya, ini programnya baru dimulai tahun 2019, terus tahun 2020 kita seluruh dunia kena pandemi COVID, sehingga bisa dibilang jumlahnya jumlah penerimaan yang tadinya di pemerintah Jepang itu punya batas maksimal untuk seluruh kategori sebesar 345.000, sekitar 345.000 orang. Sekarang per Juni 2022 itu yang diterima dengan izin tinggal SSW itu totalnya hanya 87.000, sekitar 87.000 orang. Sehingga baru sekitar 25% dari target atau targetnya batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Padahal ya, angka yang 340.000 sekian itu yang saya sebutkan sebelumnya, itu angka yang prediksinya ingin dicapai sampai selama 5 tahun. Jadi targetnya itu sampai 2024 Maret. Tapi untuk saat ini itu hanya baru mencapai 25%. Nah, kalau kita lihat bidang-bidang apa sih yang banyak diminati, bidang-bidang apa sih yang banyak diminati? Kita bisa bilang bahwa Indonesia dan secara keseluruhan juga totalnya itu ada 3 bidang yang termasuk yang sangat diminati, itu ada produksi makanan dan minuman, industri manufaktur, dan kaigo. Atau juga pertanian ya, itu ada 4 lah itu yang termasuk yang selalu nomornya tinggi untuk negara-negara lain pun yang sama. Nah banyaknya terutama karena corona kemarin, banyaknya teman-teman yang mendapat izin tinggal SSW ini adalah teman-teman yang pindah atau yang telah menyelesaikan program JCC-nya itu pindah akhirnya melanjutkan ke program TG. Walaupun sekarang pun karena Jepang sudah mulai membuka ininya ya penerimaannya kembali untuk sudah membuka arus masuk orang asing, pekerja asing juga, itu sudah mulai masuk lagi tuh dari Indonesia atau negara-negara lain. Oke, selanjutnya. Jadi perbandingan program SW dan program pemagangan kerja teknis atau TITP. Jadi kalau secara sebentar ya. Kalau secara hukum ketenagakerjaan itu sebetulnya pemagang di Jepang bahkan untuk misalnya ada hukum standar hukum Saiteichi itu hukum UMR itu pun termasuk ya untuk teman-teman pemagang juga. Nah, tapi seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Reza juga sayangnya secara realnya ya UMR tapi giri-giri atau hanya lebih sedikit dari UMR itu. Nah, oke, saya balik lagi untuk tujuan programnya ini ya tadi sudah dibahas juga untuk TITP dan SSW itu apa sih bedanya? Jadi yang satu adalah transfer skill, yang satu adalah menutup kekurangan tenaga kerja domestik. Untuk pindah pekerjaan untuk TITP itu sulit kecuali dengan alasan-alasan tertentu, misalnya perusahaannya bangkrut gitu. Tapi itu pun proses dan itunya sangat sulit. Nah, terus mungkin ini salah satu yang sering dijadikan
apa ya, narasi gitu ya. Oh ini kalau TG itu bisa pindah pekerjaan loh, bisa, betul bisa. Kalau dalam bidang yang sama, teman-teman tidak perlu untuk mengambil ujian kembali. Tapi pengurusan visanya atau pengurusan izin tinggalnya itu harus memulai lagi dari awal, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Itu mungkin harus juga diingat-ingat ya. Terus ada lagi membawa keluarga. Untuk teman-teman magang itu tidak diizinkan. Untuk teman-teman TG itu diizinkan, tapi hanya SSW 2 atau TG 2 gitu. Nah, itu apa sih beda? Apa sih TG 2 itu, nanti mungkin kita bahas juga. Nah, batasan jumlah dalam satu perusahaannya pun ada untuk PITP, karena transfer skill, knowledge itu nggak boleh dong melebihi dari jumlah pekerja Jepang sendiri, misalnya pekerja orang Jepang sendiri. Tapi kalau untuk jumlah dari Tokutei-Gino itu tidak ada pembatasannya dalam satu perusahaan. Selanjutnya, nah ini kita lihat ya, untuk oke, ini seperti yang tadi saya sampaikan, peserta dari kedua program mendapat perlindungan untuk undang-undang standar ketenagakerjaan, termasuk kaitannya dengan upah minimum. Nah, untuk ini data tahun 2021 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, dilihat bahwa pekerja asing ini jumlah kira-kira ya, bukan kira-kira, ya rata-rata upah per bulan dari pekerja asing itu ada sekitar 228.000. Itu bisa dilihat teman-teman pemagang itu termasuk yang bukan termasuk, itu rata-ratanya yang paling rendah, hanya di 164.000 yen. Dan sedangkan untuk TG itu ada di atasnya ya, di atas sekitar 194.000. Walaupun ini balik lagi nanti, karena ini rata-rata, berarti nanti kan akan sangat berpengaruh dengan di mana teman-teman bekerja, berapa banyak mungkin, karena kan UMR di Jepang itu juga tergantung dengan lokasi ya, daerah di mana kita tinggal gitu. Tapi kalau dilihat dari, untuk angkanya sendiri, tapi kalau untuk dilihat persentase kenaikannya sendiri, memang harus diakui untuk teman-teman Tokutei-Gino atau SW, persentase kenaikannya itu paling tinggi, atau sebesar 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Yap. Selanjutnya, oh iya, saya mau bahas juga, ini ada dua ya, mungkin yang banyak yang sudah pernah dengar, itu SSW1 dan SSW2. Nah, tadi jenis bidangnya, kalau SSW1 itu ada 12 bidang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kalau SSW2 itu untuk saat ini ada hanya konstruksi dan industri pembuatan kapal dan mesin kapal. Tapi ada wacana dari pemerintah Jepang mungkin untuk memperbesar kategori ya, jadi memperbanyak kategori bidang yang akan bisa nanti lanjut ke SSW2 gitu. Jadi ini adalah perbedaannya ya dari SS1 dan 2. Nanti tapi karena ini adalah berjenjang teman-teman, jadi harus menyelesaikan jadi sebetulnya tidak harus menyelesaikan SSW1 dulu untuk lanjut ke SSW2. Cukup untuk lulus saja ujiannya. Tapi bahkan ujiannya pun sekarang belum ada gitu. Jadi kalau ada yang misalnya, wah, nanti kamu kalau bawa keluarga nanti bisa begini-gini, mungkin harus tunggu dulu sampai ada informasi lebih lanjut, karena kadang informasi yang kita terima itu lebih cepat 1 atau 2 step dari yang sebetulnya terjadi di Jepang sendiri gitu ya. Oke. Sorry. Jadi ini alur perubahan izin tinggal dari teman-teman, misalnya dari pemagang ke TG ya. Ini yang mau saya garis bawahi satu, biasanya kalau ada teman-teman mungkin yang masih JCC karena satu dan lain alasan ingin lanjut ke SSW gitu atau TG. Nah itu bukan tidak bisa, gitu, bisa sekali gitu. Karena kan memang itu skillnya ya berjenjang. Tapi ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jepang bahwa pemagang itu harus pemagang yang menyelesaikan nigonya dulu, atau sudah menyelesaikan masa magangnya yang kalau total 3 tahun ya, atau 2 tahun 10 bulan, kurang lebih 3 tahun. Jadi walaupun teman-teman sudah lulus ujian keterampilannya atau sudah lulus ujian bahasanya, khusus bahasa Jepangnya khusus untuk kaigo ya, itu tidak bisa diproses nanti di imigrasi, karena misalnya teman-teman belum selesai magangnya masih 1 tahun, itu tidak bisa diproses imigrasi gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika terima informasi, bisa nanti kamu pindah ke TG gitu. Karena secara
prosedur itu tidak cukup hanya lulus ujian keterampilan dan lulus ujian bahasa saja khusus untuk Kaigo. Harus juga menyelesaikan masa magangnya. Ini untuk teman-teman yang pemagang ya. Untuk pelajar atau jenis tinggal yang lain ya berarti selama lulus ujian bahasa Jepang dan lulus ujian keahliannya itu bisa beralih ke teman-teman merubah ke izin tinggalnya ke SSW atau TG. Tapi ini ada yang saya tidak tulis adalah juga harus menemukan tempat kerjanya gitu, atau perusahaannya gitu, karena itu nanti akan sangat berkaitan dengan proses pembuatan pengurusan izin tinggalnya nanti. Nah, ini adalah contoh ujian SSW atau TG ya. Ujiannya sendiri ada yang dilakukan di Jepang, makanya banyak teman-teman pemagang yang bisa lanjut ke, walaupun beda bidang gitu ya, bisa lanjut ke TG karena memang ujiannya sendiri ada di Jepang dan juga diadakan juga di Indonesia. Jadi kita perlu untuk ikut ujian ini. Gitu. Kurang lebih per bidangnya itu sekitar 500.000, tapi bergantung sama bidangnya sendiri biayanya ya. Jadi alur pengiriman program SW berdasarkan memorandum antara Indonesia dan Jepang. Jadi sebetulnya jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, payung hukum bagi pekerja program SW itu adalah diakui sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI yang ada di bawah payung hukumnya ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, salah satunya adalah PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, misalnya komponen biaya yang dibebaskan bisa meliputi tiket pesawat, pengaturan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa kerja, juga jaminan sosial pekerja migran Indonesia selama bekerja. Gitu. Nah, untuk alurnya sendiri, kita lihat di sini, ini untuk bisa dibilang kita dibagi dua ya. Ini adalah satu ada calon peserta baru dan yang kedua adalah teman-teman pemagang yang sudah pulang ke Indonesia, sudah menyelesaikan masa magangnya dan sudah pulang ke Indonesia. Untuk calon peserta baru, pemerintah Indonesia dan di memorandum antara pemerintah Indonesia dan Jepang, itu sebetulnya pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi keterlibatan dari pihak ketiga, misalnya LPK yang tadi ya disebutkan atau P3MI, perusahaan pengiriman pekerja migran Indonesia gitu. Jadi berusaha untuk mengurangi sehingga yang dibuat adalah adanya sistem e-poll atau itu adalah satu sistem yang sistem ya via website, jadi seperti job matching gitu ya. Nanti ketika teman-temannya peserta baru ingin bekerja di Jepang, itu bisa mengakses sistem tersebut. Nanti perusahaan yang ada di Jepang bisa mengakses juga, sehingga nanti bisa terjadi matching. Di situ ada wawancara, ada persetujuan kontrak gitu. Tapi next. Tapi untuk teman-teman pemagang yang sudah menyelesaikan masa magangnya, misalnya mereka hanya ingin kembali ke perusahaannya sendiri, itu nggak perlu lagi untuk mengakses yang tadi namanya sistem e-poll atau mencari perusahaannya sendiri. Mereka cukup nanti dari perusahaan di Jepang ketika mereka magang itu cukup mengurus CEO-nya saja gitu. Nah, sebetulnya, tapi nanti saya bahas juga di belakang seperti itu untuk yang mungkin tidak berubah perusahaannya ya. Nah, kalau pemagang ya sudah misalnya masa magangnya terus mau mencari entah perusahaan baru atau bidang baru, berarti ya mereka harus mengakses lagi tadi yang namanya sistem e-poll gitu. Nah, nanti tentunya kalau nanti bidangnya baru misalnya, itu harus lagi lulus ujian keterampilannya gitu. Nah, jadi ini sebetulnya alur pemagangan pengiriman SSW atau TG yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang 2019 ya.
Nah, sebetulnya apa yang terjadi di lapangan teman-teman gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang berminat sekarang sedang mengikuti webinar ini terus berminat untuk bekerja di Jepang. Satu yang bisa kita bahas adalah yang tadi sistem e-call itu untuk teman-teman yang saya temui yang pernah saya wawancara calon-calon calon-calon pekerja TG gitu ya. Itu hampir tidak ada yang tahu dengan keberadaan sistem ini gitu. Jadi mungkin entah kurang sosialisasi, tidak bisa disalahkan juga sempat ada pandemi gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu ini sistemnya ternyata harus bisa mengakses langsung. Ada nggak semua nggak tahu ya gitu. Tapi bisa dibilang kesadaran atau informasi terkait sistem IPCO itu sendiri masih cukup rendah gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang adalah karena jalurnya yang sangat ribet gitu ya, sangat rumit. Saya sendiri melihatnya, kayaknya kalau mengerjakan ini sendiri itu mungkin nggak bisa gitu. Tapi ya karena sehingga akhirnya banyak yang balik lagi untuk misalnya persiapan ujian bahasa Jepangnya atau misalnya persiapan ujian keterampilan itu mereka masuk belajar di organisasi tertentu, misalnya sebut saja organisasi A. Nah, terus dari situlah yang nanti organisasi A inilah yang mempunyai kontak dengan TSK gitu kan atau Tohoku Shinkikang yang sebetulnya secara sistem di Jepangnya sendiri itu mereka tujuannya hanya untuk mensupport perusahaan di mana pekerja TG ini akan bekerja gitu. Jadi bukan yang mencari gitu. Cuma kan tidak semua perusahaan mereka punya misalnya akses ke Indonesia gitu ya. Mereka mungkin nggak tahu informasi tentang Indonesia gitu. Akhirnya TSK-nya lah yang maju gitu. Jadi mirip juga dengan, nah ini akhirnya nanti yang atau ada juga teman-teman yang misalnya sudah pernah magang. Nah, nanti mereka akan balik lagi nih dari SO pemagangannya, oh kamu mau balik lagi ke perusahaan yang sama atau mungkin perusahaan yang beda, ini ada jobnya nih sekarang. Nah, itu bisa ada juga yang lewat situ gitu atau benar-benar lewat perusahaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau P3MI gitu yang lain. Jadi yang tadi jalur yang tadi lewat sistem e-poll di mana nanti calon pekerja itu bisa langsung menghubungi perusahaan, sayangnya untuk saat ini belum kejadian gitu ya. Dan setelah itu pun masih karena calon SSW itu pekerja SSW ini dianggap sebagai pekerja mandiri, jadi banyak juga yang sebetulnya saya harus disiapkan sendiri gitu. Misalnya kayak ada pendaftaran di Siskot TKLN gitu ya. Itu TKLN kah? Itu yang punyanya BP2MI gitu ya. Itu untuk nanti sebetulnya tujuannya adalah untuk mendaftar teman-teman pekerja migran kita gitu. Nanti harus bayar juga untuk BPS ketenagakerjaannya, nanti sampai ke pengajuan visa itu semua ini adalah harus dilakukan sendiri karena termasuknya adalah alur migrasi pribadi gitu jatuhnya ya. Jadi tidak bisa melalui LPK atau diwakili, itu tidak bisa, harus sendiri. Nah, walaupun dikerjakannya sendiri pastinya terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali berangkat gitu atau baru punya kepikiran untuk berangkat, ini satu proses yang panjang yang rumit sehingga ketika tidak ada pendampingan akhirnya mereka ya wajar juga kalau akhirnya mencari organisasi yang lebih punya informasi misalnya entah SO-nya entah P3M atau organisasi seperti LPK misalnya gitu. Ya. Oke, ini sebenarnya tadi sudah saya sempat bahas sambil ngomong ya. Jadi melalui sistem online equal itu sebetulnya diharapkan calon pekerja dapat menemukan calon perusahaan dan berkomunikasi secara langsung gitu. Tapi sayangnya ya sosialisasinya masih terbatas sehingga ya justru membuat calon pekerja akhirnya beralih meminta bantuan pihak ketiga. Tidak hanya untuk mencari pekerjaan sebenarnya, bisa untuk pendaftaran ujian SSW atau ujian bahasa Jepang misalnya, karena
banyak step yang harus dilakukan gitu, dan bingung juga kan ya, wajar gitu. Sehingga banyak akhirnya meminta bantuan pihak ketiga. Terus tadi ada lagi calon PMI rentan eksploitasi bahkan ketika masih di Indonesia. Mungkin ini kaitannya juga mirip dengan teman-teman pemagang atau GSUSE ya, gitu. Karena satu, tidak adanya platform informasi terbaru berkaitan dengan TG atau SSW. Misalnya kalau kita cari di website pemerintah itu masih ngomongin 14 bidang misalnya. Itu yang paling gampang. Padahal sekarang di Jepang itu ada hanya 12 bidang. Itu yang paling gampang aja. Terus nanti ada perubahan-perubahan yang lain itu masih sistemnya itu yang ditulisnya itu informasinya itu baik di website kedutaan besar atau di websitenya Kementerian Ketenagakerjaan itu masih cara atau platform yang lama gitu, masih pakai equal misalnya. Terus tidak ada mekanisme pengecekan terkait informasi lowongan pekerjaan yang diberikan melalui pihak ketiga. Jadi ketika dibilang ini ada job loh gitu, itu kita nggak bisa, tidak ada mekanismenya untuk mengecek gitu. Jadi calon pekerja pun jadi mau nggak mau kita hanya bisa kita ya hanya bisa untuk langsung percaya gitu, oh ya udah. Sedangkan sebelum wawancara itu harus bayar dulu misalnya. Akhirnya ketika sudah bayar ternyata orang yang menyatakan punya job, punya lowongan itu ternyata malah kabur gitu, Mbak. Saya menemukan kasus juga seperti itu gitu. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang akhirnya berhasil melewati seluruh proses sampai mendapatkan visa SSW ini gitu. Ternyata status sebagai PMI dan tadi sempat disebutkan tentang pembebasan biaya keberangkatan itu di lapangan itu masih ada yang harus menanggung gitu, baik biaya transportasinya, biaya tiket pesawat ke Jepang, maupun pembuatan paspor dan lain sendiri. Tapi memang untuk terkait dengan isu biaya keberangkatan ini, memang kita tidak bisa hanya melihat ke satu antara Indonesia dan Jepang. Ini memang harus dilihat sebagai isu besar gitu ya, terkait pekerja migran Indonesia secara keseluruhan. Oke, jadi pertanyaannya adalah, kita balik lagi, jadi program SSW atau TG ini peluang baru bekerja di Jepang atau enggak sih? Gitu. Ya, tentunya dengan banyak catatan. Gitu kan. Kita harus diharapkan mungkin teman-teman yang berminat untuk ambil program ini tetap berhati-hati ketika melihat ada lowongan atau tawaran-tawaran dari pihak ketiga. Nah, karena ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, karena kita belum punya platform untuk mengecek gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan seenggaknya gitu. Mungkin satu, walaupun sedikit gitu ya, walaupun kita mungkin bisa cek apakah TSK atau Tokushi Kenkikan yang menawari Anda pekerjaan itu sudah terdaftar atau belum gitu. Ini ada listnya, bisa dilihat di website gitu. Atau satu lagi mungkin balik lagi untuk teman-teman yang ya bisa pindah pekerjaan, bisa bawa keluarga gitu. Itu bisa dengan syaratnya masih ada syaratnya gitu. Dan itu harus jadi mungkin bisa lebih hati-hati menyaring lah, memfilter informasi-informasi yang ada gitu. Nah, ini terakhir ya, bisa untuk teman-teman yang mungkin sudah di Jepang, misalnya teman-teman pemagang gitu ya, nanti bisa kok pindah gitu. Kalau di TG bisa pindah pekerjaan gitu kan. Satu, seperti yang saya sebutkan, untuk teman-teman pemagang itu secara peraturan harus menyelesaikan NIGO-nya dulu, SUSE-nya dulu, baru bisa melanjutkan ke TG1 gitu, atau SSW1. Dan disebutkan bisa pindah pekerjaan ketika TG pun itu tidak berarti bisa langsung bekerja di perusahaan yang baru. Masih ada pengurusan perubahan izin tinggal gitu. Jadi harus hal-hal bukan resiko ya, hal-hal seperti itu mungkin bisa dijadikan informasi untuk pertimbangan ke depannya gitu. Jadi kalau dari saya cukup sekian, Mas Adi. Sore ini lama ya.